akan menjelaskan materi biologi. Biologi. Perubahan lingkungan. Lingkungan hidup merupakan lingkungan fisik yang mendukung kehidupan serta proses-proses energi dan materi. Aktivitas pembangunan untuk memenuhi kebutuhan manusia sering menimbulkan perubahan lingkungan. Perubahan ini bisa terjadi karena faktor alam maupun manusia. Kerusakan lingkungan akibat ulah manusia. Yang pertama, penebangan hutan menyebabkan banjir, tanah longsor, dan menurunnya biodiversitas. Yang kedua, penambangan liar mengakibatkan pencemaran air, udara, dan tanah. Yang ketiga, pembangunan perumahan menyebabkan alih fungsi lahan, penurunan kualitas air, dan gangguan sistem drainase. Yang keempat, intensifikasi pertanian. Pengelolaan tanah bisa membuat tanah menjadi asam dan penggunaan. Perubahan lingkungan karena faktor alam. Perubahan lingkungan juga dapat terjadi karena faktor alam seperti bencana alam, gunung meletus, tsunami, tanah longsor, banjir, dan kebakaran hutan. Semua, perkenalkan, nama saya Alifa Dayani. Di sini saya akan menjelaskan pencemaran air. Pencemaran air terjadi saat makhluk hidup, zat energi, atau komponen lain masuk ke lingkungan air dan menurunkan kualitasnya. Bahan pencemaran disebut polutan. Jenis limbah, biodegradable, limbah yang bisa diuraikan oleh mikroorganisme. Contohnya itu limbah rumah tangga, sisa makanan, dan daun. Non-biodegradable, limbah yang tidak bisa diuraikan oleh mikroorganisme. Contohnya plastik, merkuri, timah. Air sangat vital untuk kehidupan dan harus memenuhi standar fisik, kimia, dan biologi. Jika air tidak memenuhi syarat tersebut, maka dianggap tercemar. Pencemaran air, pembuangan limbah industri ke perairan, pembuangan limbah rumah tangga. Ada pencemaran udara. Pencemaran udara adalah masuknya atau tercampurnya unsur berbahaya ke dalam atmosfer yang merusak lingkungan. Beberapa zat pencemaran udara antara lain karbon dioksida, nitrogen dioksida, sulfur dioksida, karbon dioksida, ozon, partikel debu, timah, dan hidrokarbon. Yang kedua, jenis pencemaran udara. Pencemaran primernya dihasilkan langsung dari sumber pencemar, misalnya asap kendaraan atau pabrik. Pencemaran sekunder terbentuk dari reaksi kimia pencemaran primer di atmosfer. Selanjutnya yang ketiga, sumber pencemaran udara, asap dari cerobong pabrik, kendaraan bermotor, kebakaran hutan, dan asap rokok menghasilkan CO dan CO2. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Tamu dan Jenis Septiana. Di sini aku akan menjelaskan tentang pencemaran tanah. Pencemaran tanah terjadi saat polutan masuk ke tanah dan menurunkan kualitasnya. Polutan bisa berupa zat kimia, debu, suara, panas, radiasi, atau mikroorganisme. Penyebab pencemaran tanah dibagi menjadi 3. Yang pertama, limbah domestik berasal dari rumah tangga berupa sampah organik yang mudah diurai. Yang kedua, limbah industri, buangan industri seperti lumpur dan debu dari proses produksi. Yang ketiga ada limbah pertanian, penggunaan pestisida seperti DDT untuk pemberantas hama tanaman. A. Macam-macam limbah berdasarkan sifatnya. Limbah dibagi menjadi 5. Yang pertama, limbah cair. Limbah dari air seperti sabun, deterjen, atau limbah cair lainnya. Yang kedua, limbah padat. Sampah padat seperti plastik, keramik, dan lumpur. Yang ketiga, limbah organik. Limbah sisa makanan atau daging yang mudah membusuk. Yang keempat, ada limbah daur ulang. Limbah seperti logam atau furniture yang bisa didaur ulang. Dan terakhir ada limbah berbahaya. Limbah beracun dan reaktif seperti e-waste, komputer, atau elektronik lainnya. Hai, perkenalkan nama saya Rifka Sri Agustiani. C. Pemanfaatan limbah. Yang pertama, limbah organik. Limbah dari makhluk hidup seperti daun, kulit, atau kotoran hewan bisa dimanfaatkan ulang. Dengan daur ulang, sampah sayur, daun, dan ranting bisa diolah jadi pupuk kompos. Tanpa daur ulang, yang pertama kayu jadi tempat sampah atau ember, yang kedua serbuk gergaji jadi media tanam jamur, yang ketiga batang jagung jadi hiasan. Yang kedua, limbah anorganik. Limbah dari bahan non-hayati seperti kimia, logam, dan lain-lain. Dengan daur ulangnya, kaleng, aluminium, baja, kaca bisa dilebur lalu dipakai lagi. Tanpa daur ulangnya diubah jadi barang baru yang punya nilai jual tinggi. Ketiga, penanganan limbah B3, bahan berbahaya dan beracun. Ada secara fisik, secara kimia, dan secara biologi. Yang D, ada etika lingkungan. Manusia wajib menjaga keseimbangan lingkungan biotik dan abiotik. Hal yang perlu diperhatikan, yang pertama, menjaga hubungan manusia dan alam. Yang kedua, memanfaatkan sumber daya secara bijak. Yang ketiga, jadi pembina lingkungan hidup. Yang keempat, pembangunan ramah lingkungan untuk sekarang dan masa depan.